1 bulan pertama kali gue nyampe di sini, gue udah mau balik. Karena apa? Kemudian, pernah nganggur nggak? Kalau ditanya gue pernah nganggur apa enggak, jawabannya pernah guys. Gue pernah nganggur bukan hampir sih, kurang lebihnya ya 1 bulan. 1 bulan, yang pertama gue nganggur itu 3 minggu. Itu pada saat tahun 2022 ke 2023, pada saat Natal sampai awal tahun baru ya. Itu sekitar 3 minggu guys, itu nganggur pertama gue. Dan gue nggak nyangka sih, kalau misalkan restoran atau kafe tutup itu tutupnya lama banget. Untungnya gue udah sempat nabung ya, jadi misalkan mereka tutup 2 minggu pun gue masih bisa hidup guys. Terus gue pernah nganggur selama sebulan, itu ketika tahun 2023. Itu karena pertama kali ngerasain winter di Australia. Itu di bulan Juli sampai Agustus pertengahan lah, gue nganggur, bener-bener jobless. Dan winter di sini itu bisa dikatakan bukan season yang baik ya, karena pasti sepi, kemudian orang jarang keluar, kemudian jadinya seperti ini sih, si owner atau si supervisor atau manager mereka akan cut shift kalian, antara kalian dipotong shiftnya atau antara kalian dikeluarin atau diberhentikan sementara atau permanen. Jadi ya singkat cerita, kalau winter itu kebanyakan shift kalian akan berkurang drastis. Kalau misalkan kalian waktu itu bisa bekerja 24 jam, kemungkinan ketika winter bisa jadi cuma 12 jam. 12 jam kalian tinggal di Sydney, meninggal guys, gak cukup. Kemudian apakah tinggal di Australia itu sesuai dengan ekspektasi gue ya? Ekspektasi gue waktu merencanakan kesini, kemudian gue bakalan dapat income seminggu sekian, sebulan sekian, gue bakal kumpulin 100 juta dalam waktu 2 bulan atau mungkin 1,5 bulan, atau gue bisa ngumpulin duit 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Gue kasih tahu guys, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini bukannya mematahkan semangat kalian ya. Gue mungkin juga sama dengan kalian. Ketika memang memutuskan untuk pindah ke sini, kemudian bermaksud untuk bekerja dan memperbaiki kondisi finansial, bisa dikatakan tidak jauh lebih baik guys dengan penghasilan gue sebelumnya di Indonesia atau di Semarang. Gue kerja di sini misalkan 24 jam, potong teks, bayaran dan lain-lain, masih gedean gaji gue di Indo guys. Jadi kalau misalkan gue kerja di sini total itu 48 jam selama 2 minggu dengan gaji gue sebulan, itu beda tipis, mungkin lebih banyak gaji gue di Indo, mungkin sekitaran 1 atau 2 juta. Kebayangkan? Nggak sesuai ekspektasi kalian pasti ya. Well, itu memang kenyataannya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau make money as a student di Australia, kalian mesti pikir-pikir lagi guys. Karena apalagi gue ya guys, gue tiap liburan sekolah pasti balik, bayar tiket, sewain kamar udah pasti guys. Jadi ini tips dan trik gue ketika gue kerjanya itu cuma sedikit tapi gue masih bisa pulang Indo. Setahun gue 3 kali pulang, itu pasti di bulan Maret, bulan Juni, dan bulan Oktober. Itu gue pasti pulang guys. Dan ini bukan next week, tapi lebih ke 4 hari lagi, itu adalah kepulangan gue ke Indo, itu yang keempat kalinya selama tahun 2022 sampai 2024 Maret ini guys. Kebayangkan gilanya seperti apa. Jadi seperti itu guys, tidak sesuai ekspektasi ya, karena
ekspektasi gue sih gue bisa 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 kumpulin mungkin sekitaran 5.000. Waktu awal-awal gue datang masih oke, karena waktu itu student masih belum dibatasi jam kerjanya guys. Jadi dari bulan Oktober gue datang sampai bulan Juni 2023 itu student masih boleh kerja unlimited. Nah, pada saat bulan Juli itulah, karena sudah kembali normal ya, udah banyak orang yang datang, jadi student cuma dibatasi 24 jam seminggu. Dan gue masih struggle guys. Jadi kalau misalkan kalian dengar cerita kerja di Australia atau yang nyampe dulu di sini, kemudian kalian bisa hidup kaya raya, jawabannya sih nggak mungkin guys. Selama kalian masih pemegang ini ya, visa pelajar ya, atau student visa ya guys, karena jam kerja di sini terbatas banget, 24 jam. Belum lagi kalian masih bayar uang sekolah, kirim duit ke keluarga kalian, dan gue masih balik Indo. Itu kalau kalian nggak punya savingan yang kuat, bisa stres guys. Apalagi kalau misalkan kalian mengalami yang namanya nganggur selama 1 bulan ya, kalian nggak punya backup dana, give up. Kalau ditanya gue pernah memutuskan untuk for good untuk pulang, jawabannya yes. 1 bulan pertama kali gue nyampe di sini, gue udah mau balik. Karena apa? Karena menurut gue sih, karena gue nggak pernah kerja yang seperti ini ya guys ya, nggak pernah bekerja yang bisa dikatakan itu 100% itu fisik. Karena background gue kan di banking, jadi turun berat badan pasti guys. Jadi waktu itu gue langsung drop itu sekitar 8 kilo, mimisan, kemudian jari pecah-pecah, kaki sakit, badan begel-begel. Itu gue alamin selama mungkin sekitar 7 bulan pertama guys waktu nyampe di sini, karena badan gue belum yang bisa beradaptasi dengan aktivitas seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kalian tanya sekarang apakah sudah biasa, kalau sekarang sih udah biasa guys. Misalkan gue mesti berdiri 8 jam, 10 jam, nggak masalah. Gue mesti motong selama 3 jam, motong prep dan lain-lain non-stop pun juga nggak masalah guys, karena udah terlatih. Kalau sebelumnya kan gue nggak pernah yang pekerja seperti ini kan, makanya jet lag itu. Jadi mungkin sih sekian aja sih yang bisa gue share ke kalian tentang hal-hal yang gue alamin ketika pertama kali nyampe, kemudian sampai sekarang perubahannya seperti apa. Semoga sih bisa membuat kalian itu lebih ada informasi baru ya guys ya. Jadi biar yang kalian terima informasi itu bukan yang enak-enaknya aja guys. Jadi udah pasti dapat kerjaan, kemudian dapat jam sekian, paten dan lain-lain. No, selama kalian di sini casual, kalian tinggal tunggu panggilan aja. Hari ini nggak usah masuk ya, padahal kalian udah siap untuk kerja. Kalian udah siap-siap untuk spare uang kalian, misalkan 24 jam. Kemudian supervisor kalian telepon, hari ini off dulu, kalian kehilangan 8 jam. Seminggu itu cuma kerja mungkin bisa dikatakan cuman 16 jam doang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kalian mesti pikirkan guys. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, kalian sudah siap dengan risiko-risiko yang ada. Kalian itu nggak tentu jam kerjanya, kalian nggak tentu penghasilannya, kemudian badan kalian itu pasti yang akan bereaksi dengan kegiatan-kegiatan fisik pekerjaan kalian selama di sini, terkontaminasi chemical, kemudian berdiri berjam-jam, tangan motongin terus, motong prep dan lain-lain, pakai pisau dan lain-lain. Kemudian kalian mesti jalan kaki setelah pulang kerja ke kosan kalian. Hal-hal seperti ini yang gue mau share ke kalian, biar informasi yang kalian terima itu bukan hal-hal yang enak-enaknya aja guys. Jadi ketika kalian sudah bisa melewati hal-hal yang gak enaknya, kalian akan menjadi lebih tangguh nantinya. Begitu.
Sekian video dari hari ini. Jangan lupa share ke teman kalian, jangan lupa komen, subscribe, dan kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa langsung ke Instagram gue. See you guys, good luck, bye bye.